Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali di pagi hari ini, yang insyaallah ta'ala kita akan ambil materi lanjutan dari terjemah tafsir tadabbur dari surat Ali Imran di ayat 50 dan 51 insyaallah ta'ala. Yang tema akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang syariat Nabi Isa alaihissalam dan jalan kebenaran. Temanya tentang syariat Nabi Isa alaihissalam dan jalan kebenaran. Taib. Sedikit kita ambil murajaah ya tentang kaidah. Materi kaidah terakhir kita sampai pada pembahasan tentang rafa'. I'rab ada 4 tanda i'rab ada 4. Ada rafa', nasab, jazm dan jar. Yang pertama adalah rafa' atau disebut dengan marfu'. Jika disebut rafa' atau marfu' maka tanda asalnya dengan harakat dhammah. Maka rafa' dengan dhammah atau harakatnya dengan dhammah di akhir. Pertama adalah isim mufrad. Maka setiap isim mufrad yang dia rafa' maka rafa'nya dengan dhammah. Yang kedua, isim jama' muannats salim. Setiap ada isim jama' muannats salim maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Yang ketiga, jama' taksir. Setiap isim yang bentuknya jama' taksir maka dia rafa' dengan dhammah. Yang keempat adalah fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan. Maka setiap ada fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan, maksudnya apa? Di luar fi'il-fi'il yang 5, af'alu khamsah, maka dia rafa' atau marfu' dengan dhammah. Baik, berikutnya tanda cabang. Jadi kita ada 2 tanda asal dan tanda cabang. Tanda asalnya jika disebut rafa' atau marfu', tanda asalnya dengan dhammah. Tanda cabangnya jika disebut rafa' atau marfu' dengan alif. Kapan? Jika isimnya isim tasniyah yang menunjukkan 2 orang. Contoh kita baca jaa al-muslimani. Artinya telah datang 2 orang muslim. Al-muslimani bentuknya apa? Mufrad apa musanna? Musanna. Maka jika dia bentuknya musanna atau tasniyah maka rafa'nya dengan alif. Baik, sehingga secara i'rab jaa fi'il madhi. Al-muslimani fa'il marfu' rafa'. Apa tandanya? Alif. Kenapa? Karena isim tasniyah.
Secara i'rab jaa fi'lun madhin, al-muslimani fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Marfu' wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dengan alif. Kenapa? Karena isim tasniyah. Jadi disebutkan sebabnya. Kan hukum asalnya marfu dengan dhammah. Ternyata dia marfu dengan alif. Kenapa? Nah, karena isim tasniyah. Jadi sesuatu yang berubah dari hukum asal maka harus disebutkan sebabnya. Dalam kaidah i'rab, sesuatu yang berubah dari hukum asal maka harus disebutkan sebabnya. Contoh dalam bab fikih ini, babi itu halal, hukum asalnya haram. Kapan menjadi halal? Ketika darurat. Sehingga ini apa? Hukum cabang atau berubah dari hukum asal harus mendatangkan sebab. Baik, cukup sementara ya. Jadi apa? Satu dulu aja. Kita masuk pada terjemahan ayat 50, 51, 52 insyaallah kalau waktunya cukup. Kita baca kosakata dulu. Ayat 52. Halaman 33. Ahassa. Ahassa artinya menyadari atau merasa. Fi'il apa nih? Madhi. Asal kata ahassa yuhissu. Wazannya af'ala yuf'ilu. Lanjut. Al-hawariyuna artinya para pengikut setia. Kalau para pengikut setia Nabi Muhammad namanya sahabat. Kalau para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam namanya hawariyun. Lahbah. Baik, kita terjemahkan. Ayat 50, ayat 50 ya. Bismillah. Wa dan musaddiqan, membenarkan. 5 li terhadap ma apa-apa, apa yang baina yadayya. Secara harfiah baina artinya di antara, yadaya kedua tangan. Namun secara kalimat jika disebut baina yadaya artinya sebelum atau sesudah. Tergantung konteks. Sebelum atau sesudah atau sekarang di hadapan. Taib di sini pasnya sebelum, sesudah atau sekarang berlangsung. Lihat konteksnya. Minat Taurah, dari Taurat. Kira-kira Taurat ini sebelum atau sesudah Injil? Sebelum.
Sehingga artinya baina yadai adalah sebelum. Sekali lagi, wa musaddiqan, membenarkan, lima, terhadap apa yang baina yadayya, sebelumku. Yadayya adalah aku, sebelumku. Lima yadayya, terhadap apa yang ada sebelumku. Apa sebelum Nabi Isa? Minat Taurah, dari Taurat. Wa li, agar, untuk. Kalau li dengan isim, untuk, bagi, karena. Tapi kalau pada fiil, agar, supaya. Dan agar atau supaya, uhilla, aku halalkan, lakum, kepada kalian. Kalian siapa? Kalian di sini kembali kepada siapa? Kalau Nabi Isa, kah? Kalau kum, Bani Israel. Ini Pak, konteksnya orang-orang Bani Israel. Karena Nabi terakhir Bani Israel, Nabi terakhir Bani Israel, Nabi Isa. Nabi pertama Bani Israel kemana saudara? Yusuf alaihissalam. Nabi Bani Israel pertama kali adalah Nabi Yusuf. Nabi terakhirnya Nabi Isa. Baik, sekali lagi, wali uhilla lakum, dan agar aku halalkan untuk kalian ba'da, sebagian. Kalau ba'da, setelah. Kalau pakai dal, setelah. Kalau pakai dhad, sebagian. Alladzi, yangnya pendek saja Bu. Hurrima, diharamkan, majhul ya. Alaikum, atas kalian. Kalian adalah Bani Israel. Wa ji'tu, aku datang, kum, kepada kalian, bi ayat, tanda atau mukjizat, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ati'uni, ati'u, taatilah oleh kalian, ni, aku. Ini asalnya Pak, ni, apa panjang ada ya-nya, ati'uni, namun dihapus ya-nya karena ini adalah rosem usmani. Dan tandanya nunnya kasroh. Kalau nun tanda rofa, fathah. Kalau nun saya, kasroh. Kebayang? Ya. Jadi kalau nun tanda rofa, fathah. Tapi kalau nun saya adalah kasroh. Tapi sempurna dari awal. Bismillah. Wa musaddiqan. Lanjut. Apa yang ada sebelumku dari Taurat, dan agar aku halalkan kepada kalian sebagian yang telah diharamkan atas kalian, dan aku datang kepada kalian dengan tanda dari Rabb kalian, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Inna, sesungguhnya, Allah Rabbi, Rabbku. Apa bedanya Allah sama Rabb?
Sama. Baik. Secara khususnya, kalau Allah itu pada sesembahan, maksud dalam perkara penyembahan. Kalau Rob lebih pada rububiyah, Allah yang mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, menciptakan, perbuatan Allah. Kebayang? Kita ada dua lafaz, Allah dan Rob. Secara arti umum sama, Allah, Rob, ya Tuhan. Secara arti khusus, Allah lebih pada sesembahan, penyembahan. Kalau Rob, perbuatan Allah, mematikan, menghidupkan, menciptakan, mengatur, menentukan. Sehingga dalam doanya, dalam perkataan kita, raditu billahi, apa artinya? Aku ridho Allah sebagai pengatur, penentu. Baik, sekali lagi, innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku. Berarti apa? Penciptaku, pengaturku, yang mematikanku, yang memberikan rezeki kepadaku, dan seterusnya. Semua makna yang terkandung dalam rububiyah. Wa Rabbukum, Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah hu kembali ke Allah. Hada siratum mustaqim, jalan yang lurus, sempurna. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Mumtaz. 2 ayat cukup? Cukup ya? Nih. Tafsirnya panjang masalahnya. Pokoknya apa, ambil 2 ayat, 3 ayat. Gitu Pak. Kalau para sahabat kan 10 ayat, kita kawin dikit. Dan teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama ahli sufa. Ahli sufa itu orang-orang yang tinggal di emperan masjid karena nggak punya tempat tinggal. Dulu itu ada namanya sufa di Masjid Nabawi. Dikhususkan bagi sahabat-sahabat yang mereka miskin, nggak punya tempat tinggal. Kalau duta ini ada nggak? Di Al-Ikhlas ada nggak? Tempat khusus yang nggak punya tempat tinggal. Maka beliau mengatakan kepada ahli sufa dan para sahabat yang lainnya, siapakah di antara kalian itu yang ingin pagi-pagi ke pasar, namanya Bathan atau Aqiqah, pagi-pagi datang ke Bathan atau Aqiqah, ini nama pasar, kemudian pulang-pulang membawa 2 ekor onta yang besar-besar. Siapa yang ingin Pak? Pagi-pagi hari, pagi-pagi ke pasar Pondok Gede, pulang-pulang bawa untungnya itu bisa buat beli onta yang besar 2. Nggak usah jauh-jauh ke Tanah Abang, ke pasar Pondok Gede. Pagi-pagi ke pasar dapat untungnya membawa 2 onta yang sangat besar. Dalam hadisnya bina otaini qawwamaini. Maka para sahabat ya tentunya apa? Mengatakan, kulluna ya Rasulullah. Kita semuanya, ahli sufanya dan yang lainnya. Maka beliau mengatakan, la ayyaqdu ahadukum ilal masjid. Sungguh salah seorang di antara kalian pagi-pagi ke masjid salat subuh.
Fayaqra au yata'allam ayataini. Kemudian selesai sholat subuh dia duduk membaca, mempelajari 2 ayat. Khairum minhuma. Itu lebih baik daripada dia pergi ke pasar kemudian pulang-pulang bawa onta yang sangat besar. Berapa ayat, Pak? 2 ayat. Jadi sholat subuh berjamaah, dzikir, doa, selesai, membaca ayat, mempelajari ayat, 2 ayat. Itu lebih baik daripada dia pergi pagi-pagi membawa 2 ekor unta yang sangat besar. Maka kata sahabat, jika lebih dari 2 ayat, 3, 4, sebesar itu pula kebaikan yang akan engkau dapat. Sehingga ya, ini menjadi motivasi. Jadi, kalau ditanya mau kemana pagi-pagi, mau cari unta yang sangat besar. Di mana? Di masjid. Sholat subuh berjamaah, kemudian membaca 2 ayat, mempelajari 2 ayat, lebih baik daripada 2 unta yang sangat besar. Ini di antara fadilah menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran. Mana untanya? Nanti, Pak, di akhirat. Nanti ya. Pengen segera apa nanti? Pengen segera untanya apa nanti, Pak? Tipenya manusia wa tuhibbunal ajilah, pengen segera, pengen yang instan. Baik. Sehingga kita akan ambil 2 ayat, Pak, berdasarkan hadis tadi. Baik. Ayat 50 dan 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan membenarkan terhadap apa yang ada sebelumku dari kitab Taurat. Yang pertama, topik yang akan kita bahas tentang syariat Nabi Isa dan jalan keselamatan. Dan di awal kita sebutkan bahwasanya surat Ali Imran itu tujuannya untuk meluruskan keyakinan langkah orang-orang Nasrani dalam beragama. Tidaklah Al-Quran datang melainkan untuk meluruskan. Yang salah disalahkan, yang benar dikuatkan. Maka setelah tentang ayat-ayat mukjizat di ayat 49 tentang mukjizat Nabi Isa. Apa saja kemarin? Apa mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Membuat burung, menghidupkan yang mati, mengobati yang buta kusta. Yang keempat, mengetahui apa yang dimakan dan apa yang disimpan di kulkas. Kulkas tambahan. Yang Allah menegaskan sebelum tentang mukjizat, Nabi Isa mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Maka Nabi Isa alaihissalam adalah nabi dan rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Ini menunjukkan diutusnya Nabi Isa khusus atau umum? Khusus kepada Bani Israel. Jadi, wilayah dakwahnya itu hanya Bani Israel. Kemudian nanti akan menyebar kemana-mana. Adapun Nabi Muhammad SAW khusus atau umum? Nabi Muhammad secara umum. Sehingga secara perbandingan, bukan membanding-bandingkan dalam perkara iman, mana yang lebih istimewa?
Nabi Muhammad apa Isa? Nabi Muhammad. Secara fadilah. Kalau membedakan secara iman nggak boleh, tapi menyebutkan fadilah boleh. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak boleh, kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul dalam perkara keimanan. Hanya ingin beriman dengan Nabi Isa, yang lain nggak mau. Ini nggak boleh. Tidak boleh membeda-bedakan dalam perkara keimanan. Tapi menyebutkan fadilah boleh. Karena Allah sendiri menyebutkan fadilah. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami faddalna, kami utamakan, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Kalau Nabi Isa hanya khusus terbatas kepada Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Allah menegaskan di beberapa ayat, di antaranya surat Al-A'raf ayat 159. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Nah, ini adalah Nabi Muhammad. Jadi kepada orang Arabnya dan kepada yang tidak Arab. Dan juga firman-Nya dalam Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa kecuali untuk seluruh manusia sebagai kabar gembira dan pemberi peringatan. Di antara perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, kalau Nabi Isa terbatas pada Bani Israel dan dia adalah nabi terakhir Bani Israel, namun Nabi Muhammad diutus secara menyeluruh. Setelah tentang ayat-ayat mukjizat, Allah menegaskan inna fi dzalika laayah in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dalam yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran untuk kalian jika kalian adalah orang-orang beriman. Ayat ini menegaskan sesungguhnya sebab yang menghantarkan kepada Bani Israel untuk beriman dengan mukjizat-mukjizat, ayat-ayat adalah iman. Sesungguhnya itu adalah ayat, tanda kebesaran untuk kalian. Kapan menjadi? Kapan akan diimani? Kapan akan dipercayai? In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Hal ini menegaskan sesungguhnya yang mendorong seseorang menerima ayat, menerima petunjuk adalah sebabnya iman. Karena keimananlah dia bisa menerima kebenaran. Karena keimananlah dia bisa menerima yang hak. Ayat setelahnya wa musaddiqan, dan membenarkan terhadap apa yang ada sebelumku. Setelah tentang ayat-ayat mukjizat, baru apa? Menetapkan. Hal ini menegaskan pembuktian dulu sebelum pengakuan. Jadi kita ada dua kaidah dalam kehidupan: mengakui baru mendatangkan bukti. Yang kedua, mendatangkan bukti baru diakui. Mana yang lebih kuat? Mengakui dulu baru mendatangkan bukti, atau mendatangkan bukti dulu baru mengakui? Mendatangkan bukti dulu baru diakui, sehingga tidak ada persengketaan. Kalau mengakui dulu, maka mungkin ada yang menentangnya, meskipun didatangkan bukti setelahnya. Namun metode Quran itu sangat kuat, mendatangkan bukti-bukti kebenaran baru pengakuan. Wa musaddiqan, dan membenarkan terhadap apa yang ada sebelumku dari kitab Taurat.
Musaddiqan, makna musaddiqan yang pertama secara arti bahasa. Musaddiqan 5. Ini untuk menguatkan. Secara kalimat musaddiqan ma sudah cukup, membenarkan apa. Tapi jika dikaitkan dengan li, musaddiqan 5, ini memberikan penguatan yang sangat kuat dan benar-benar membenarkan terhadap apa yang ada sebelumku. Sehingga pengakuan Nabi Isa alaihissalam itu sangat-sangat kuat, karena sebelumnya itu ditetapkan dengan bukti-bukti mukjizat. Dan As-Sa'di mengatakan, kebenaran itu dikatakan benar jika kebenaran itu sesuai dengan kebenaran sebelumnya, atau jika kebenaran itu sesuai dengan orang-orang yang benar dan tidak ada pertentangan di antaranya. Kebenaran itu menjadi kebenaran yang kuat, atau tanda kebenaran jika kebenaran itu sesuai dengan kebenaran sebelumnya, sesuai dengan berita orang-orang yang benar dalam menyampaikan, dan tidak ada pertentangan. Lawannya kebenaran atau kejujuran apa? Kedustaan. Kecurangan taruhnya. Kedustaan. Kedustaan tandanya dia sesuai dengan berita para pendusta. Kemudian beritanya saling bertentangan. Di antara ciri-ciri kedustaan akan bertentangan dengan berita-berita yang dikaitkan. Kenapa, Pak? Kalau kebenaran itu sesuai, yang awal setelahnya sesuai. Namun jika kedustaan akan ada pertentangan. Kenapa, Pak? Kan tidaklah muncul satu kedustaan melainkan akan membuka kedustaan berikutnya. Ditanya istri, dari mana? Tadinya dari pasar, bilangnya dari masjid, kan satu dusta. Setelahnya kemana? Pasti apa? Susah jawabnya. Kan tadi sudah bohong, sudah tidak benar. Ditanya pertanyaan ketiga, pasti apa? Membuka kedustaan yang ketiga. Terus kapan selesainya? Jika dia mengakhiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Yang pertama dari ayat ini kita tegaskan bahwasanya Nabi Isa adalah Nabi yang sifatnya melekat pada dirinya membenarkan, jujur, benar. Makna membenarkan atau jujur ini saling beriringan. Orang itu benar jika dia jujur. Orang itu jujur ketika disampaikan adalah kebenaran. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian berkata jujur, benar. Atau alaikum bisidqi, berkata jujurlah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya jujur itu mengantarkan seseorang kepada albir, kebaikan. Wa innal albirra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya albir, kebaikan itu menghantarkan seseorang kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan.
dan tidaklah seseorang berkata jujur dan selalu berbuat jujur hingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang siddiqon, orang-orang yang benar jujur. Jadi kalau shadiq, orang yang jujur, mungkin sekali dua kali. Tapi kalau siddiq, ini orang-orang yang benar-benar melekat sifat kejujuran, kebenaran. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian sifat apa lawan jujuran? Dusta, bohong, tidak benar. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya berbohong menghantarkan pada sifat fujur, lawannya bir. Kalau bir kebaikan, kalau fujur kedurhakaan, kejahatan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan durhaka, tidak benar, menghantarkan seseorang kepada api neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan tidaklah seseorang itu berbohong, kemudian terus-menerus berbohong sampai akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati, yaitu antara Bukhari dan Muslim. Maka pada ayat ini menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu jujur, mendatangkan kebenaran. Yang kebenaran ini sesuai dengan apa yang sebelumnya. Apa itu? Taurat. Beritanya orang yang benar itu pasti sesuai dengan kebenaran sebelumnya. Beritanya orang benar tidak ada pertentangan. Maka Nabi Isa menyatakan, musaddiqan, aku membenarkan terhadap apa yang ada sebelumku dari kitab Taurat. Apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, satu garis, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengatakan, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan aku akan halalkan kepada kalian sebagian yang telah diharamkan atas kalian. Ayat ini menegaskan yang dihalalkan oleh Nabi Isa sesuatu yang baru atau yang sudah ada? Sudah ada, tapi menjadi haram kepada Bani Israil karena perbuatan dosa. Jadi ada perkara-perkara yang halal sebelumnya, baik sebelumnya, kemudian Allah haramkan sebagai hukuman kepada Bani Israil. Dan menjadi syariatnya Bani Israil. Sehingga dari ayat ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama, apa yang dibawa oleh Nabi Isa sesuatu yang baru atau sudah ada? Yang sudah ada, dan itu kebenaran. Dari ayat ini pula yang menghilangkan hukuman atau yang menghapus hukuman kepada Bani Israel dari Allah adalah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga hadir Nabi Isa memberikan rahmat, memberikan keberkahan, kebaikan kepada Bani Israel. Yang dari ayat ini pula menegaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam punya kebebasan, punya punya hak untuk keluar dari ketentuan di Nabi Isa. Nabi Musa alaihissalam. Pada Nabi Musa alaihissalam ada kebaikan awalnya, kemudian diharamkan dan menjadi syariat sebagai hukuman kepada Bani Israel. Maka datanglah nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam tidak berubah.
Setelah Nabi Musa alaihissalam, syariatnya tetap berjalan, hukumannya tetap berjalan sampai nanti hadir Nabi Isa alaihissalam, kemudian dilepas, hukumannya dihilangkan. Sehingga dari ayat ini menegaskan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang rasul. Kalau seorang nabi itu hanya menyampaikan yang sebelumnya tanpa merubah. Kalau seorang rasul, dia membawa risalah, membawa pembaharuan. Dan dalam syariat ada namanya an-nasih wal mansukh, ada yang dihapus dan ada yang menghapus. Kenapa dalam syariat itu harus ada yang dihapus dan ada yang menghapus? Karena sebaik-baik syariat adalah yang keadaannya sesuai dengan eranya. Dan Allah yang lebih bijak, lebih tahu tentang maslahatnya manusia. Contohnya ya, syariatnya Nabi Adam alaihissalam boleh menikah sesama saudara. Karena saat itu belum ada yang lain. Nanti baru diharamkan, tidak boleh menikah sesama saudara. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau ingin taubat dari dosa, maka bunuh diri, saling membunuh. Itu dihapus sebagai rahmat. Di awal-awal kewajiban sholat, qiyamul lail, sholat malam. Jadi yang wajib bukan sholat 5 waktu, sholat malam. Kemudian nanti dihapus dengan sholat 5 waktu, itu pun 5 kali saja. Maka dalam hal ini untuk hikmah, untuk kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Maka Nabi Isa alaihissalam bisa melanjutkan kenabian di Bani Israel, maka juga ada kebebasan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kebebasannya? Yang nanti merubah dan sebelumnya sudah ada, namun ditetapkan hukum yang lain sebagai hukuman kepada Bani Israel. Sehingga yang pertama, dalam syariat itu ada an-nasih wal mansukh, ada yang dihapus, ada yang menghapus untuk maslahat manusia. Dan yang menetapkan an-nasih wal mansukh adalah Allah Subhanahu dan Rasulnya. Yang kedua, bahwasanya Allah Nabi Isa alaihissalam dengan diutus Nabi Isa alaihissalam ada kebebasan. Tentunya dari Allah, bukan dari pribadi Nabi Isa. Yaitu menghilangkan hukuman kepada Bani Israel yang awalnya halal diharamkan dan menjadi syariat. Dan dengan hadirnya Nabi Isa nanti dihilangkan hukuman ini. Apa hukuman kemarin? Apa yang pernah Allah jadikan syariat sebagai hukuman kepada Bani Israel? Surat Al-An'am ayat 146. Dan surat An-Nisa ayat 160. Surat Al-An'am ayat 146, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina hadu, dan kepada orang-orang Yahudi, haramna kulladzi dufrin, kami haramkan semua hewan yang berkuku kepada mereka. Ini apa? Hukuman yang pernah Allah hukum Bani Israel. Hewan yang memiliki kuku haram bagi Bani Israel untuk dimakan. Sebutkan Pak, hewan halal yang ada kukunya. Ayam berkuku nggak? Ada kan? Maka pernah menjadi haram kepada Bani Israel. Apalagi hewan yang halal yang memiliki kuku. Sapi, apalagi onta, kambing, dan seterusnya. Kalau ikan nggak punya kuku ya. Semua hewan yang berkuku pernah Allah haramkan kepada Bani Israel sebagai hukuman karena perbuatan dosa.
Yang kedua, wa minal baqari wal ghanam haramna 'alaihim syuhumuha. Dan semua binatang sapi dan domba kami haramkan kepada mereka lemaknya. Lemak, semua lemak yang ada pada daging domba dan sapi Allah haramkan. Illa ma hamalat zuhuruha, kecuali yang melekat pada punggungnya. Jadi semua daging sapi, domba, semua dagingnya haram. Kecuali apa? Yang melekat pada punggungnya. Jadi kalau disembelih sapinya atau kambingnya, Pak, dagingnya lain nggak boleh makan. Yang boleh dimakan hanya yang melekat pada punggung. Berarti apa? Kakinya, daging pahanya, Pak, nggak boleh. Kenapa diharamkan? Sebagai hukuman. Awil hawaya. Al hawaya adalah, jadi yang halal adalah yang nempel pada punggungnya, daging yang ada pada punggungnya. Atau yang halal adalah perutnya, al hawaya, jeroan. Au makhtalat bi'admi dzalik, atau daging yang menempel pada tulang. Dagingnya utuh, Pak, nggak boleh. Yang halal itu yang nempel pada tulangnya. Dzalika jazainahum, Allah mengatakan dzalika jazainahum, yang demikian itu kami menghukum mereka bibaghihim, karena perbuatan dosanya. Wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami benar-benar maha benar. Di ayat yang lain surat An-Nisa 160, fabidhulmi minal ladzina hadu, karena kezaliman orang-orang Yahudi, haramna 'alaihim thayyibat, kami haramkan atas mereka yang baik-baik. Kenapa diharam atas mereka? Karena perbuatan dosa mereka dan perbuatan mereka sendiri. Awalnya tidak haram, tapi mereka mengharamkan pada diri sendiri, kemudian ditambah dengan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian Allah haramkan. Ini apa di antara bedanya? Kalau orang Yahudi, mereka itu di antara perbuatan dosanya mengharamkan apa yang Allah halalkan dari yang baik-baik. Kalau Nasrani kebalikannya, semuanya halal. Jadi kalau orang Yahudi agak kebablas, berlebihan dalam perkara mengharamkan, sampai yang baik pun diharamkan. Meskipun nanti juga apa? Karena hukuman perbuatan dosa. Kalau yang Nasrani semuanya halal, tidak ada namanya haram. Mau anjing, mau apa, halal. Kalau Islam pertengahan. Apa yang dihalalkan? Yang baik-baik. Apa yang diharamkan? Yang buruk-buruk. Jadi satu sisi ada yang ekstrim kanan, yang baik pun diharamkan Yahudi. Ada ekstrim kiri, semuanya halal. Umat Nabi Muhammad SAW ummatan wasaton, umat pertengahan. Yang baik dihalalkan, yang buruk diharamkan. Kembali kepada ayat, sehingga Nabi Isa alaihissalam membawa syariat pembaruan, dan sebenarnya bukan pembaruan utuh, tapi menghilangkan hukuman yang menimpa Bani Israel. Wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan aku halalkan kepada kalian sebagian, enggak semua, sebagian yang telah diharamkan kepada kalian sebagai hukuman perbuatan dosa. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa seorang rasul. Kita ada nabi, ada
Rasul. Kalau Nabi hanya melanjutkan risalah sebelumnya. Kalau Rasul membawa pembaharuan, membawa sesuatu. Kemudian Nabi Isa mengatakan, waji'tukum bi ayah, dan aku datang kepada kalian dengan ayat. Tanda kebesaran, mukjizat. Dari mana ayat ini, Pak? Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Lagi-lagi bantahan kepada Nasrani. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam bukan dari diri sendiri, tapi mir rabbikum, dari Rabb kalian. Baik tentang mukjizatnya, tentang risalah yang dibawa, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Lagi-lagi apa? Bantahan terhadap Nasrani yang mereka mengatakan Nabi Isa ini Tuhan, atau mereka mengatakan Nabi Isa ini anaknya Tuhan, atau mereka mengatakan Trinitas Salisus Salasa. Jadi orang Nasrani berbeda di antara mereka. Ada yang mengatakan Tuhan langsung, ada yang mengatakan anaknya Tuhan, ada yang mengatakan Salisus Salasa, Trinitas, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Maka Nabi Isa mengatakan, waji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kalian dengan ayat dari Rabb kalian, fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku, ikutilah aku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah dengan mengesahkan. Yang pertama, sisi bahasa. Dari sisi bahasa, fattaqullaha wa ati'un, perintah atau larangan? Fattaqullaha wa ati'un, perintah atau larangan? Perintah. Dalam kaidah bahasa Arab, ini di antara kaidah tafsir, jika ada inna sesungguhnya sebelumnya perintah, maka memberi arti sebab. Jika ada inna sebelumnya perintah, maka menunjukkan sebab. Bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku, perintah. Apa sebabnya? Sebabnya karena innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ini kaidah dalam ilmu tafsir. Inna ba'dal amri yufidu ta'lil. Inna, huruf inna yang sebelumnya adalah perintah, menunjukkan ta'lil, sebab. Contoh lain, Pak, dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat begitu dahsyat. Allah mengatakan, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari akhirat sangatlah, hari kiamat sangatlah dahsyat. Sebab, kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Sebabnya karena jika tegak hari kiamat itu dahsyat, menakutkan, mengerikan. Inna sebelumnya perintah, al-amr menunjukkan sebab. Ini kaidah dalam ilmu tafsir. Maka mengatakan fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku, ikutilah aku. Apa sebabnya? Inna menunjukkan sebab. Karena Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka esakanlah ia. Hal ini menegaskan tentang jalan keselamatan. Hada siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus
di antara unsurnya, satu, mengajak bertakwa. Kedua, mengikuti, mentaati Rasulnya. Yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa? Jalan keselamatan, jalan kebenaran. Tidaklah ada jalan kebenaran melainkan pasti ada tiga ini. Satu, jalannya mengajak bertakwa kepada Allah. Dua, jalannya mengajak, mengikuti, mentaati Rasulnya. Yang ketiga, mengajak untuk mengesahkan Allah. Maka risalah yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, satu, mengajak bertakwa kembali kepada Allah. Yang kedua, mengajak untuk kembali mengikuti ajaran Rasulnya. Bani Israel, sikap mereka dengan nabi-nabinya dan Rasul seperti apa? Sebelum Nabi Isa diutus, sikapnya Bani Israel kepada nabi-nabi Bani Israelnya sendiri gimana? Memuliakan atau menyanyiakan? Menyanyiakan sampai tingkatannya berani membunuh. Awalnya apa? Menyanyiakan, menyepelekan, menghina, sampai tingkatannya berani membunuh. Sebelum Nabi Isa ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, atau nabi-nabi yang lainnya, mereka bunuh. Bahkan Nabi Isa pun, siapa yang bunuh, Pak? Siapa yang bunuh? Tidak ada yang bunuh. Cuma apa? Usaha pembunuhan dilakukan oleh Yahudi Bani Israel. Namun Allah selamatkan. Sehingga jika ditanya, Nabi Isa terbunuh gak, Pak? Menurut kami, Al-Quran tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka mensalibnya, akan tapi diangkat. Sehingga Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang hidup atau mati? Masih hidup. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu berapa tahun umurnya? Lagi-lagi apa? Kalau berbicara tentang hal ini harus pakai iman. Allah itu maha kuasa di atas segala-galanya. Menjadikan umur panjang pendek itu kuasa Allah. Mampukah Allah memanjangkan umurnya? Gak mati-mati? Mampu. Sehingga Nabi Isa sampai sekarang hayyun, masih hidup. Karena tugasnya belum selesai yang terakhir. Akan turun nanti di akhir zaman sebagai tanda akhir zaman yang akan nanti membunuh Dajjal. Ini kalau apa? Atas bimbingan wahyu ilahi. Kalau nggak atas bimbingan wahyu ilahi, berbeda lagi jawabannya. Nabi Isa sudah dibunuh. Menurut versi yang lainnya. Sehingga kembali kepada ayatnya, jalan kebenaran pada ayat ini tandanya tiga. Apa, Pak? Mengajak bertakwa, kemudian mengikuti, mentaati para rasul. Kalau Yahudi mensia-siakan sampai berani membunuh. Kalau Nasrani melampaui batasan, memuliakan berlebihan sampai tingkatannya menjadikan sebagai Tuhan. Padahal yang diperintah apa? Ya, mengikuti, mentaati, bukan menuhankan, mendudukkan sebagaimana kedudukannya seorang nabi dan rasul. Terus siapa yang diibadahi? Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya yang diibadahi adalah Rabbku dan Rabb kalian, yaitu siapa? Allah. Fa'budu, maka sembahlah Ia. Dan dari ayat ini, Pak, lafadz Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian, ini di antara metode dakwah. Ketika ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya nanti di ujungnya bertentangan, maka sebutkan kesepakatan dulu. Baru nanti apa? Tunjukkan kesalahan perbedaan.
Jadi dalam berdakwah, dalam mengajar, jangan menonjolkan perbedaan. Yang pertama. Tapi apa? Kesamaan dulu. Baru nanti apa? Di akhir ditunjukkan yang salah. Kebayang Pak? Innallaha rabbi wa rabbukum, sama enggak Pak? Sama. Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi sama enggak? Sama. Allah Subhanahu wa taala. Fa'budu, maka sembahlah, esakanlah dia. Ini yang terjadi perbedaan. Kalau orang Yahudi jatuh dalam kesyirikan. Mereka mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani jatuh dalam kesyirikan. Yang mengatakan Isa adalah Tuhan, Trinitas dan lain sebagainya. Namun dijelaskan, enggak. Yang patut disembah adalah Allah, Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, esakanlah ia. Hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Dan dalam Quran jika disebut jalan yang lurus, Allah tidak pernah menggunakan jamak, hanya satu, menegaskan jalan yang benar cuma satu. Karena jelas mengesahkan Allah. Setiap ada perintah atau jalan yang mengandung tiga unsur tadi, bertakwa kepada Allah, mengikuti Rasulnya, mengesahkan Allah, inilah tanda hada siratum mustaqim. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.